Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib, halaman 18, 1, 2, 3, 4, baris keempat dari bawah. Depannya wassalisu. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu, yang ketiga dari yang membatalkan wudhu. Wassalisu, yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal, hilang akal. Ay al-ghalabatu alaihi, mengalahkan kepadanya. Jadi akal itu kalah sehingga hilang. Bisukrin, disebabkan mabuk. Bisukrin, dengan mabuk atau disebabkan mabuk. Au marodin, atau sakit. Au jununin, atau gila. Au ighma'in, atau ayan. Au ghairi dzalika, atau selain hal itu, atau selain junun au ighma. Hal itu junun au ighma. Jadi orang yang hilang akalnya itu wudunya batal. Orang yang habis wudu minum minuman keras lalu mabuk, itu wudunya batal. Minum minuman kerasnya berdosa, urusan lain, tapi urusan wudunya itu batal. Orang yang gila habis wudu maka wudunya batal. Orang yang ayan itu juga wudunya, kalau habis wudu wudunya batal. Selanjutnya warrabi'u, yang keempat, lamsur rojuli, menyentuhnya laki-laki, al-mar'ata, kepada wanita, al-ajnabiyata, yang asing. Lamsur rojulil mar'atal ajnabiyata, menyentuhnya laki-laki kepada wanita yang asing. Laki-lakinya wudunya batal, wanitanya wudunya batal. Yang asing itu maksudnya adalah ghairul mahromi, yang bukan mahram. Ghairul mahromi, yang bukan mahram. Ya, orang sering bilang muhrim. Ya, muhrim itu orang yang ihram tuh muhrim. Kalau kaitan dengan ini itu mahram. Mahram sering disebut dengan muhrim, padahal muhrim itu orang yang pakai baju ihram tuh namanya muhrim. Kalau kaitannya dengan batal wudu itu mahram. Ya, kaitannya tidak boleh menyentuh itu namanya mahram. Ghairul mahrami, yang bukan mahram. Walau maitatan, walaupun mayat. Jadi orang yang hidup wudunya batal, mayatnya tidak batal. Jadi orang yang hidup menyentuh mayat yang bukan mahram itu wudunya batal. Orang mayatnya itu nggak usah diwuduin lagi. Jadi yang batal itu orang yang hidupnya, walau maitatan, walaupun mayat. Wal muradu, yang dikehendaki, birrojuli, dengan laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan, adalah zakarun wa unsa, laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan orang laki-laki dan orang perempuan adalah laki-laki dan perempuan. Balagho, yang keduanya telah balik. Balagho, yang keduanya telah sampai. Haddas syahwati, batasan syahwat, batasan keinginan. Urfan, menurut kebiasaan. Jadi telah sampai kepada batasan syahwat menurut kebiasaan. Nah, menurut kebiasaan itu sulit diprediksi.
orang itu sudah sampai syahwat atau belum nggak ketahuan. Ya, kalau batasannya bukan balik, tapi batasannya orang itu sudah bersahwat atau belum. Anak kecil belum balik, ada aja yang udah bersahwat. Zaman sekarang banyak. Nah, maka menyentuh anak kecil itu batal. Jadi sekitar bayi, sekitar belum bisa, sekitar sebelum berjalan bayi, kemudian ya jadi sekitar setahun 2 tahun gitu. Kalau dia bisa berjalan, anggap saja memiliki, walaupun belum, buat berhati-hati begitu. Jadi menyentuh anak kecil itu batal. Menyentuh anak kecil yang perempuan itu batal. Ya, jadi balagho hadda syahwati urfan. Ya. Wal muradu yang dikehendaki bil mahrami dengan mahram adalah man orang haruma yang haram nikahuha menikahinya li ajli nasabin karena arah keturunan, li ajli nasabin karena arah keturunan, au rodoin atau persusuan, au musoharotin atau perbesanan Jadi menikah dengan mertua itu nggak boleh karena hubungannya musoharoh. Rodok susuan. Jadi zaman sekarang yang susuan udah jarang atau udah nggak ada. Ya udah jarang. Iya. Aurodoin susuan, persusuan, au musoharotin atau perbesanan. Wa qauluhu perkataan musannif yang berbunyi min ghairi hailin tanpa halangan, tanpa penghalang. Hailin tanpa penghalang, seperti kain itu bisa buat hailin, penghalang. Tembok itu lebih-lebih ya. Jadi min ghairi hailin tanpa penghalang. Yakhruju keluar, maksudnya pengecualian, keluar dari pengertian itu. Ma laukana hunaka hailun, apa-apa yang sekiranya di sana ada penghalang, apa-apa yang sekiranya di sana ada penghalang. Jadi misalkan menyentuh tapi ada bajunya, berarti tidak batal begitu. Fala naqdo maka tidak ada fala naqdo maka tidak batal hina izin ketika itu. Fala naqdo maka tidak batal hina izin ketika itu. Selanjutnya kita coba sampai habis. Halaman 19. Wal khamisu yang kelima, wa huwa yaitu akhirun nawaqidi terakhirnya yang membatalkan wudu, terakhir dari yang membatalkan wudu. Wal khamisu yang kelima adalah masu farjil adamiyyi, masu menyentuh farjil adamiyyi kemaluan manusia, biasanya kemaluan sendiri. Bibatinil kaffi dengan telapak tangan, bibatinil kaffi dengan telapak tangan. Min nafsihi dari diri sendiri, wa ghairihi dan orang lain. Min nafsihi dari diri sendiri, wa ghairihi dan orang lain. Ya, jadi misalkan punya orang disentuh juga batal, punya sendiri disentuh juga batal. Zakaron laki-laki, au unsa atau perempuan, orang laki-laki atau orang perempuan. Sogiron kecil, maksudnya anak-anak, anak kecil. Au kabiron atau besar atau dewasa, anak kecil atau orang dewasa. Hayyan orang yang hidup, au maitan atau yang mati atau orang mati. Jadi itu membatalkan semuanya.
Jadi baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, hidup atau mati. Walafdul adamiyyi, lafaz al-adami sakitun gugur fi ba'di nusakhil matni, di sebagian naskah-naskah teks matan, di sebagian naskah matan itu gugur atau tidak ada. Jadi lafaz adamiyyi itu tidak ada, berarti masuk farjin bi batinil kafi. Begitu bunyinya kalau al-adamiyyinya tidak ada. Wa kaza, begitu juga qauluhu, perkataan musannif, masu halaqati duburihi, masu halaqati duburihi, menyentuh lubang duburnya, menyentuh lubang duburnya, maksudnya batal. Ai al-adamiyyi, yaitu hi itu kembali al-adamiyyi, ya-nya itu maksudnya adalah manusia, menyentuh lubang dubur manusia, bagian belakang, kemaluan bagian belakang manusia. Yankudu itu batal, yankudu itu batal. Yankudu itu khobarnya masuk halaqati duburihi. Alal qaulil jadidi, menurut qaul yang baru Imam Syafi'i, qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i pernah hidup di Irak, lalu dia punya pendapat waktu hidup di Irak, namanya qaul qadim, qaul yang lama. Lalu Imam Syafi'i pernah pindah ke Mesir, lalu ketika di Mesir, lalu beliau berpendapat tentang, berfatwa tentang fikih. Nah, itu namanya qaul jadid. Jadi qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir. Alal qaulil jadidi, atas berdasar menurut qaul jadid Imam Syafi'i. Wa alal qadimi, menurut qaul qadim, la yang kudu, tidak batal, masul halaqati, menyentuh lubang dubur. Jadi menurut qaul qadim itu tidak batal, lalu menurut qaul jadid itu batal. Al muradu biha, yang dimaksud dengannya adalah, yang dimaksud dengan halaqatu duburihi adalah al-multaqal alman kizi, tempat bertemunya tempat keluar. Jadi kan bentuknya begini. Nah, ini antara ini bertemu, lalu ini tempat keluar, bentuknya begini, lubang, lalu ini bertemu, tidak. Nah, jadi begitu. Ya, bentuknya begini, lalu ini saling bertemu. Nah, itu namanya multaqal mankizi, tempat bertemunya, tempat keluar. Wabatinil kafi, yang dimaksud dengan batinil kafi adalah ar-rohatu, telapak tangan. Ar-roha itu ini ar-roha segini nih, ar-roha telapak tangan, ma'abutunil asabi'i, bersama bagian dalamnya, jari-jari di bagian dalam. Nah, ini namanya batinil kaf, segini. Roha, ini roha. Butuni asabi, nah ini namanya butuni asabi. Wa kharaja, dan keluar dari pengertian, bibatinil kafi, dalamnya, maksudnya telapak tangan, zahiruhu, bagian luarnya, ini bagian luarnya, wa harfuhu, pinggirannya, nah ini pinggiran, pinggir. Jadi dipakai ini tidak membatalkan, jadi pinggir masih. Wa ru'usu asabi'i,
ujung jari-jari masih nggak batal. Wa ma bainahuma, antara keduanya ini. Nah, ini pun tidak membatalkan dengan menyentuhnya dengan itu. Fala naqdo, maka tidak batal, bidzalika, dengan itu semua. Ai ba'da tahammulil yasiri, yaitu setelah penekanan yang sedikit. Maksudnya menyentuh adalah tahammulil yasir, penekanan yang sedikit. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.